Dan ini kali pertama saya ngaji serius, mohon maaf. Baru pertama Mas Dara, seserius ini ya Hani Boni. Mudah-mudahan setiap kajian dengan MCY itu selalu serius. Bawaannya apa, karena mereka ini mujahid semua ya. Kita kan nggak mungkin bahas tentang jomblo di sini. Ya, tidak mungkin. Berpikir itu apa? Singkatnya, ada yang kebayang nggak? Apa ya? Berpikir itu kan mengolah data. Sebuah proses mengolah data informasi. Berpikir ya, mengolah data informasi. Kayak tadi kita mikir, apa itu berpikir ya? Memikirkan makna apa itu berpikir, yaitu berpikir. Karena kita akan banyak mengolah informasi untuk memunculkan istilah berpikir itu apa ya gitu. Nah, karena berpikir itu satu yang penting di dalam Islam, karena dari berpikir itu akan menentukan sikap dan menentukan rasa. Sehingga seseorang merasa cukup dengan Allah, merasa tenang bersama dengan Allah, merasa dirinya kecil di hadapan Allah, itu semua rasa itu karena dia berpikir. Maka berpikir itu jadi sesuatu yang penting bagi umat Islam. Makanya orang yang senantiasa berpikir insya Allah cerdas. Makanya ngopi ya, kayak sekarang misalkan kita ngopi, sambil ngopi ya kita ngobrol. Dan ngobrol itu proses pertukaran informasi. Masalahnya pola pikir itu ditentukan dari sejauh mana informasi yang kita punya. Contoh gini, ini kayak kuliah sebenarnya. Sesuatu pemikiran itu didapatkan dari informasi. Maka kita bisa tahu tentang sesuatu ya karena ada informasi. Contoh, apakah Mas Nur tahu Menara Eiffel itu ada di mana? Tahu mungkin, adanya di Paris, Prancis. Yakin. Pertanyaan berikutnya, udah pernah ke sana? Belum. Loh kok bisa yakin? Karena ada informasi yang didapatkan. Maka kalau kita runut informasi, tahu, sadar, mau, mampu, bertahan, berkembang. Ini jadi pola. Contoh kalau ke Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Benar ya? Nah, pertanyaannya, informasinya sampai ke kita? Sampai. Tahu bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan gitu. Tahu. Sadar? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau sadar pasti akan memunculkan kemauan. Dari kemauan pasti akan memunculkan kemampuan untuk melaksanakan. Dari kemampuan maka akan melahirkan keistiqomahan, bertahan. Dari bertahan pasti ada perkembangan, berkembang. Informasinya berkembang, kemudian upaya kita juga keras untuk melakukannya. Nah, pertanyaannya kenapa informasinya kita tahu tapi susah dilaksanakan? Kebanyakan. Tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia sisinya. Tahu. Sadar nggak? Belum tentu. Karena kesadaranlah yang akan menjadikan kemauan itu muncul. Nah, termasuk ketika dalam sikap yang negatif. Kenapa seseorang itu susah sholat? Karena dia tidak sadar bahwa sholat itu wajib. Dia tidak sadar bahwa sholat itu penting. Kenapa seseorang itu mabuk? Bisa jadi dia menganggap bahwa mabuk itu solusi buat dirinya. Informasi yang dia dapetin bahwa mabuk itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau mabuk itu bisa melupakan beban hidup misalkan. Nah, itu kan informasi yang dia dapetin. Berarti permasalahan pertamanya ada di cara berpikir. Nah, cara berpikir yang betul ada di permasalahan mencari informasi. Maka poin yang pertama, dalam Islam itu sampai diwajibkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu menjadi wajib. Artinya mencari informasi itu jadi wajib. Tapi informasi yang seperti apa? Informasi yang mampu membuat kita dekat kepada Allah. Atau informasi-informasi yang membuat kita jadi kenal sama Allah. Sehingga akhirnya kita respect sama Allah. Akhirnya kita jadi mampu memberikan segalanya untuk Allah.
ketidakmampuan memberikan segala sesuatunya untuk Allah atau di jalan Allah, inilah yang menandakan lemah ilmu. Kenapa? Misalkan, mohon maaf, teman-teman Mas Berto mau ke sini, datang ke kajian karena ada informasi. Yang kedua, karena ada kesadaran. Yang ketiga, karena ada kemauan yang kuat untuk mencari informasi. Nah, hal yang inilah yang jadi mahal. Karena hidayah ini mahal. Saya cari ya, Pak Gapong, kenapa hidayah itu jadi sesuatu yang mahal? Yang di cara pandang manusia, sesuatu yang mahal itu ya yang bermerek. Contoh LV, BMW, Mercy, iPhone, itu disebutnya barang branded mahal. Tapi kenapa disebut bahwa hidayah itu mahal? Nah, ini apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat kita sebenarnya hidayah ini? Ternyata hidayah ini mampu menyelamatkan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat. Sedangkan iPhone belum tentu bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga akhirat. Mungkin bisa membahagiakan di dunia, tapi ada jangka waktunya. Maka ada seorang pemuda di Cina yang jual ginjalnya buat punya iPhone terbaru. Gak lama udah keluar iPhone yang baru. Jadi dia rugi kan. Ternyata ada waktunya. Tapi kalau hidayah ini mah hidayah buat menggerakkan tubuh dari rumah ke masjid, dari rumah ke tempat majelis ilmu,